Ya sudah, nanti saat pertemuan di hari Minggu, pasti kamu akan terpesona sama Davin. Ayahnya berkata dengan santai. Gak akaan. Renika berkata dalam selimut. Anggi dan Anggara segera keluar dari kamar Renika dengan muka masam karena kesal. Bagaimana ini Pak? Renika gak mau. Anggi mendesah kesal. Kita pertemukan dulu mereka. Mau atau tidaknya itu keputusan mereka. Kita gak boleh ikut campur dan memaksa. Jawab Anggara dengan bijak. Anggi mengangguk. Weekend. Akhirnya hari ini tiba. Davin tersenyum ceria tak sabar ingin melihat langsung calon jodohnya. Alan pun ikut, dia menggoda kakaknya. Cek-cek yang mau ketemu jodoh lebar sekali senyumannya. Tuh para cewek pasti pada patah hati. Dengan senyuman tipis khasnya. Raihan hanya melirik Alan dengan malas. Aku itu udah kenyang main-main dengan para gadis cantik dan seksi, jadi sekarang sudah saatnya cari calon istri. Gak kayak kamu datar-datar saja dan cuma Airin saja yang kamu kejar. Gak seru, sahut Davin dengan senyuman mengejeknya. Aku itu pria setia. Cukup satu saja yang aku cintai dan aku simpan di hati. Alan tersenyum tipis dengan mata berbinar saat bicara. Dasar bucin. Davin merasa aneh pada Alan, adiknya itu selalu dingin dan datar kecuali hanya pada Airin saja. Andai saja Airin mengkhianati Alan, Davin tak tahu dengan apa yang akan terjadi pada adik lelakinya itu. Semoga saja Airin pilihan terbaik Alan. Emangnya kakak, yang suka celup sana-sini? Alan keceplosan. Dia tak sengaja pernah melihat Davin ciuman dengan gadis berbeda. Plak. Davin memukul lengan Alan cukup kuat. Hei adikku tersayang. Aku memang playboy, tapi senjataku ini belum pernah masuk gua sekalipun. Ya kalau ciuman itu sih udah biasa. Davin mendengus kesal. Masa? Alan mengusap-usap lengannya yang terasa sedikit panas dengan raut wajah tak percaya. Davin tak peduli dia sedang asik memperhatikan ponselnya. Ting tong. Terdengar suara bel berbunyi. Tak lama kemudian, terdengar suara Alicia dari ambang pintu kamar Davin. Dengan kepalanya yang sedikit menyembul dari pintu yang terbuka sedikit. Kak, ada cewek cantik yang nyariin tuh. Alicia berteriak cukup keras. Is dasar bocah, bisanya teriak-teriak. Alan mendesis menatap si bungsu. Alicia nyengir menunjukkan deretan giginya yang putih rapi. Kak Alan kayak ular aja pagi-pagi begini sudah mendesis. Wei, Alicia menjulurkan lidahnya lalu kabur. Alan sudah hendak mengejarnya, namun suara Raihan menginterupsi. Alan, jangan ganggu adikmu. Selalu saja dibela. Gumam Alan lalu duduk kembali. Tamu untuk siapa? Davin bingung. Yang nyariin kan cewek, pasti untuk kakak lah. Jawab Alan. Siapa tahu Airin nyariin kamu. Goda Davin, membuat Alan merona. Memang hanya Airin yang selalu membuat Alan bisa bersikap malu-malu dan tersenyum, dasar bucin akut. Mana mungkin, Airin kan lagi di luar kota, jawab Alan datar. Davin tersenyum tipis, lalu melangkahkan kakinya menuju ke ruang tamu. Tampak seorang wanita cantik sedang duduk manis di sana. Selamat pagi, Si. Kamu rupanya. Sisi adalah salah satu pacar Davin. Sayang. Sisi tersenyum lebar, berdiri dan langsung menghambur ke pelukan Davin. Mencium bibir Davin dengan lembutnya dan penuh gairah. Davin membalasnya dengan rakus. Suara deheman kasar terdengar jelas. Mereka menghentikan aktivitasnya. Raihan dan Mita tampak menatap mereka tidak suka. Davin. Mita memekik kesal. Maaf bun. Davin garuk-garuk kepala, ini sudah kesekian kalinya dia kepergok ciuman oleh orang tuanya. Raihan jadi ingat masa mudanya dulu. Kalian bicarakan baik-baik, ujar Mita. Raihan dan Mita menyapa Sisi sekilas lalu pergi. Apa maksud bundamu? Sisi bertanya heran. Aku akan menikah. Davin langsung pada pokok utama.
Sisi melongo kaget. Dengan siapa? Wajahnya merah karena marah. Dengan M. Davin bingung, karena namanya saja dia belum tahu. Bohong kan? Pasti ini alasanmu saja karena sudah bosan padaku. Dasar playboy. Sisi tampak geram, dia begitu marah. Aku tidak bohong. Aku serius, ini beneran. Menatap Sisi dengan lekat. Davin tak mencintai Sisi sebenarnya, dia hanya main-main saja. Sisi wanita matre, yang hobinya minta dibelanjain barang branded. Untung, Davin kaya. Ada syaratnya mau putus sama aku. Ujar Sisi dengan senyuman liciknya. Apa? Davin bertanya dengan penasaran. Paling minta uang atau dibelanjain dulu pikirnya. Tapi, dia salah. Aku ingin kita check-in di hotel gimana? Bersenang-senang sebelum kamu jadi milik wanita lain. Dengan sensualnya menyusuri bibir Davin yang seksi menggoda para kaum hawa itu. What? Davin hanya melongo tak percaya. Maaf untuk yang satu itu aku gak mau. Davin berkata dengan lembut. Ayolah sayang, kamu pasti akan ketagihan kalau sudah tahu rasanya. Menempelkan bibirnya di bibir Davin. Dasar mesum, keluar sana. Pekikan Alan terdengar memekakkan telinga. Wajah Sisi langsung memucat. Berbeda dengan Davin yang santai. Alan, Sisi memang sedikit segan pada Alan yang terkesan dingin itu. Apa kamu gak tahu malu? Kakakku mau menikah dan kamu terus menggodanya. Pulang sana. Dengan kesalnya berkata, matanya tajam setajam mata elang yang hendak memangsanya. Sisi langsung ciut, dia segera pergi tanpa pamit. Tapi, ada air mata yang hampir menetes di pelupuk matanya. Jangan terlalu kasar pada wanita. Davin mendengus kesal. Cek, kita harus tegas kak. Biar parasit kayak dia gak ganggu lagi. Alan meninggalkan Davin sendirian. Davin sudah tidak aneh mendengar perkataan Alan adiknya itu. Entah nurun dari siapa, tapi dia terkesan dingin dan galak kalau bagi yang gak terlalu kenal. Kediaman keluarga Anggara. Jangan lupa, nanti malam kita akan ketemuan dengan keluarga Tuan Raihan. Ujar Anggi pada Renika puterinya. Iya, terus aja diulang. Bosen. Renika sibuk melihat video di ponselnya. Hah, supaya kamu gak lupa aja. Jadi mama ngingetin. Anggi tersenyum malu-malu. Sekitar jam 10 pagi, suasana terasa sepi. Renika segera membawa ranselnya keluar dengan perlahan. Dia memasuki taksi online yang sudah dipesannya untuk membawanya pergi jauh. Maafkan aku mah, Pah. Tapi, aku gak mau nikah sama orang yang sama sekali gak aku kenal. Renika meneteskan air matanya. Tak ingin jauh dengan orang tuanya sebenarnya. Tapi, dia tak mau juga hidup dengan orang yang tidak dicintainya. Siangnya, di rumah keluarga Anggara, semuanya cemas karena Renika menghilang. Orang tuanya sudah menghubungi teman-teman Renika, namun pada tidak tahu. Gimana ini? Sebentar lagi keluarga Tuan Raihan akan tiba. Anggi, mamanya Renika begitu bingung. Pak Anggara diam dengan bingung memikirkan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ren, kemana kamu? Padahal, mama gak akan memaksamu. Kamu hanya perlu bertemu dan bicara dulu. Hik-hik. Akhirnya, mama Renika menangis terisak. Cemas dengan keadaan Renika. Takut terjadi sesuatu padanya. Ting-tong. Terdengar bel pintunya berbunyi. Anggi segera membuka pintu utama. Tampak Dito berdiri dengan muka lelahnya. Bagaimana Dit? Tanya Anggi penuh harap. Dito adalah kakak Renika. Nihil mah. Aku gak tahu lagi harus nyari dia kemana. Mendesah bingung.